Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi biosintesis asam lemak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmatul Aisyah dengan akhiran NIM 086 dan anggota kelompok saya Saniatul Hayati dengan akhiran NIM 079, Auliana Khairinisa Anwar dengan akhiran NIM 080, Erina Maulidatul Komaria dengan akhiran NIM 087, Azahra Bimalika dengan akhiran NIM 088, Selvi Nur Anjeli dengan akhiran NIM 098, Nina Arianti dengan akhiran NIM 100, Sita Urofiko dengan akhiran NIM 101, Asfa Malia Hawa dengan akhiran NIM 102, dan Vivi Azmila dengan akhiran NIM 104. Biosintesis lemak. Biosintesis lemak adalah proses metabolisme anabolik yang menghasilkan asam lemak dari asetil-CoA. Proses ini merupakan jalur penting dalam tubuh untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak yang dapat digunakan ketika kebutuhan energi meningkat. Tempat terjadinya, proses tersebut terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalis oleh suatu sistem enzim yang dinamakan asam lemak sintesis. Baik, selanjutnya ada tahapan pembentukan. Yang pertama itu ada transportasi asetil-CoA yang dimana molekul asetil-CoA yang dihasilkan di mitokondria diangkut ke sitosol. Hal ini itu melibatkan konversi asetil-CoA menjadi sitrat untuk melewati membran mitokondria. Nah, kemudian dikonversi kembali menjadi asetil-CoA di sitosol. Nah, yang kedua ada pembentukan malonil-CoA. Di sitosol, asetil-CoA diubah menjadi malonil-CoA oleh enzim asetil-CoA karbosilase. Reaksi ini itu membutuhkan ATP dan biotin sebagai kofaktornya. Nah, lanjut yang terakhir ada pemanjangan rantai asam lemak, yang dimana malonil-CoA dan asetil-CoA digunakan sebagai substrat untuk proses pemanjangan rantai karbon melalui siklus yang melibatkan enzim kompleksitase asam lemak. Nah, siklus ini memperpanjang rantai asam lemak 2 karbon pada setiap putarannya. Pada tahap pertama yaitu transportasi asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol dalam proses biosintesis asam lemak. Di dalam mitokondria, asetil-CoA berikatan dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Sitrat kemudian ditransportasikan ke sitosol melalui membran mitokondria. Di sitosol, sitrat dipecah kembali menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat oleh enzim ATP sitrat liase. Kemudian, oksaloasetat diubah menjadi malat oleh enzim malat dehidrogenase dengan bantuan NADH. Malat selanjutnya dikonversi menjadi pirufat melalui reaksi yang dikatalisis oleh NADP+ minus link malat enzim yang menghasilkan NADPH. Pirufat kemudian kembali ke mitokondria di mana ia diregenerasi menjadi oksaloasetat oleh enzim pirufat karboksilase menggunakan CO2 dan juga ATP. Siklus ini memungkinkan produksi NADPH di sitosol yang diperlukan untuk sintesis asam lemak serta menyediakan asetil-CoA sebagai bahan dasar utama dalam proses biosintesis asam lemak. Selanjutnya, pembentukan asetil ACP dan malonil ACP. Proses ini dimulai dengan asetil-CoA yang merupakan molekul utama yang digunakan dalam biosintesis lemak. Di sini, ATP atau adenosin trifosfat digunakan sebagai sumber energi untuk reaksi ini. Selain ATP, ada juga bikarbonat yang berperan sebagai sumber karbon tambahan untuk pembentukan malonil CoA sebagai bahan awal. Proses ini dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Enzim ini berperan penting dalam menambahkan gugus karboksil ke asetil-CoA untuk membentuk malonil CoA. Proses reaksinya yaitu asetil-CoA akan ditambahkan satu gugus karboksil dari bikarbonat. ATP menyediakan energi yang diperlukan untuk reaksi ini. Dan setelah reaksi menghasilkan ADP dan fosfat inorganik sebagai produk samping. Hasil akhirnya adalah malonil CoA yang merupakan bentuk terkarboksilasi dari asetil-CoA. Pada pembentukan asetil ACP, di mana asetil-CoA bereaksi dengan protein pembawa asil atau asil karier protein dengan bantuan enzim asetil transasilase dengan gugus asetil dari asetil-CoA yang dipindahkan ke ACP.
menghasilkan asetil ACP dan koenzim A akan dilepaskan dalam reaksi ini. Selanjutnya, pada pembentukan malonyl ACP, di mana malonyl CoA juga bereaksi dengan ACP dengan bantuan enzim malonyl transasilase dengan gugus malonyl dari malonyl CoA yang dipindahkan ke ACP, menghasilkan malonyl ACP, dan koenzim A akan dilepaskan. Malonyl ACP merupakan sumber karbon tambahan yang akan digunakan dalam reaksi kondensasi untuk memperpanjang rantai karbon pada lemak. Setelah tahapan ini, proses biosintesis lemak akan berlanjut melalui reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi kembali untuk memperpanjang rantai karbon hingga mencapai panjang yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pemanjangan rantai karbon melalui kondensasi, reduksi 1, dehidrasi, dan reduksi 2. Di sini terdapat asetil ACP dan malonyl ACP. Pembentukan dari keduanya sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu pada tahap pertama kondensasi. Asetil ACP 2 karbon bereaksi dengan malonyl ACP 3 karbon melalui enzim asil malonyl ACP condensing enzim. Produk dari reaksi ini adalah asetoasil ACP 4 karbon dengan pelepasan 1 molekul karbon dioksida yaitu CO2. Pada tahap kedua yaitu reduksi pertama, asetoasil ACP direduksi menjadi D3-hidroksibutiril ACP oleh enzim beta-ketoasil ACP reduktase. Proses ini membutuhkan NADPH sebagai donor elektron dan menghasilkan NADP+. Selanjutnya yaitu tahap dehidrasi di mana hidroksibatiril ACP mengalami dehidrasi atau pelepasan H2O oleh enzim hidroksatil ACP dehidratase menghasilkan serotonil ACP atau senyawa dengan ikatan lengkap. Tahap selanjutnya yaitu reduksi kedua di mana serotonil ACP direduksi menjadi batiril ACP atau rantai 4 karbon oleh enzim enoil ACP reduktase. Proses ini juga membutuhkan NADPH sebagai donor elektron. Tahap terakhir yaitu siklus berulang, di mana produk batiril ACP dapat berperan sebagai substrat baru untuk siklus berikutnya, di mana ia akan bergabung dengan malonyl ACP. Setiap siklus menambahkan 2 atom karbon ke rantai asam lemak. Kesimpulannya, biosintesis asam lemak adalah proses metabolisme anabolik yang bertujuan menghasilkan asam lemak dari asetil CoA. Proses ini memiliki peran krusial dalam penyimpanan energi tubuh, di mana energi disimpan dalam bentuk lemak yang dapat dimanfaatkan saat kebutuhan energi meningkat, misalnya selama puasa atau aktivitas fisik intensif. Biosintesis asam lemak berlangsung di sitoplasma, khususnya pada sitosol, dengan kontribusi dari mitokondria untuk penyediaan prekursor. Proses ini melibatkan kerjaan enzim utama, yaitu asam lemak sintase, yang memiliki peran penting dalam mempercepat reaksi kimia yang terlibat. Tahapan utama dalam biosintesis ini meliputi transportasi asetil CoA. Asetil CoA dihasilkan di mitokondria dan harus ditransport ke sitosol melalui siklus sitrat. Pembentukan malonyl CoA dan asetil CoA terbentuk melalui karboksilasi asetil CoA oleh enzim asetil CoA karboksilase, yang merupakan langkah pengaturan dalam proses ini. Pemanjangan rantai asam lemak. Dengan penambahan 2 karbon per siklus, rantai asam lemak diperpanjang hingga mencapai panjang tertentu seperti asam palmitat. Proses ini tidak hanya berperan dalam penyimpanan energi, tetapi juga mendukung pembentukan membran sel dan molekul sinyal, menjadikannya langkah penting dalam metabolisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.